Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 9. Howard tercengang. Tidak. Tidak. Tidak, Saudara Tyson, bersenang-senang dan nikmati. Howard tidak berani melihat wajah Wendy saat ini setelah dia selesai berbicara. Sebaliknya, dia mengambil kunci di atas meja dan hendak berlari. Howard! Kau bajingan! Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir seorang pria seperti dia akan menjadi pengecut. Teman sekelas lainnya juga terlihat membungkukkan badan. Mereka semua tampak seperti takut mendapat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah kosong, bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan merawat Tyson Woods secara diam-diam ketika dia berada di York. Tyson telah berada di jalanan pada usia muda. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia hampir dibacok sampai mati di jalanan beberapa kali. Suatu kali, Harvey bertemu dengannya dan berpikir dia mungkin menjadi tokoh terkemuka, jadi dia memutuskan untuk melatihnya. Dia terkejut bahwa Tyson telah tumbuh begitu pesat hanya dalam beberapa tahun. Namun, Harvey tidak berniat mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris York setelah bertahun-tahun. Tyson mungkin tidak ingin mengenalinya. Sementara itu, Tyson yang jahat akhirnya mencoba memberanikan diri untuk melihat ke sekeliling di ruangan itu dengan sengaja. Meskipun demikian, ketika tatapannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Maafkan aku." Semua orang di kamar pribadi terkejut saat ini. Tyson yang sangat arogan yang bisa dengan mudah membiarkan mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat, seperti seorang siswa yang sedang diajar oleh seorang guru. Bahkan bawahan Tyson terkejut. Bos mereka selalu tak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. Sudah lama. Harvey menghela nafas setelah waktu yang lama. Dia kemudian menepuk bahu Tyson. "Biarkan saja mereka pergi, mereka semua adalah teman sekelas saya." "Ya. Aku akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan. Aku akan membiarkan mereka pergi. Keluarkan mereka dari sini. Aku akan senang untuk mengejar ketinggalan dengan Anda, Tuan. Jangan biarkan mereka mengganggu kita." Tyson sangat bersemangat. Segera, teman sekelas dengan ekspresi aneh itu semua ditendang keluar. Di luar Platinum Hotel, semua teman sekelasnya terkejut. Shirley bahkan bergumam, "Saya tidak berharap Harvey membantu kami." Tapi bagaimana dia tahu pemilik Platinum Hotel? Wendy juga berbisik, "Apakah kita salah bila menyalahkannya? Dia mungkin cukup mampu dan sukses juga. Bagaimana kita bisa salah?" Howard bingung saat ini. Dia memalukan malam ini. Dia harus memulihkan citra dan reputasinya. "Aku tahu. Harvey pasti penipu. Dia telah berkolusi dengan Hotel Platinum ini sejak lama dan ingin mengambil uang semua orang," kata Howard dengan getir. Shirley mendengus. "Jika dia menginginkan uang kau, mengapa dia membiarkan kau pergi?" "Itu karena dia tahu bahwa aku akan memanggil polisi. Jadi, dia takut." "Ya. Kalau tidak, bagaimana hal-hal bisa diselesaikan dengan mudah?" "Harvey, bajingan. Ini belum berakhir." Howard marah. Teman sekelas lainnya saling memandang dan merasa geram. "Ya. Ini belum berakhir." Harvey, menantu yang tinggal di rumah bahkan menggertak teman-teman sekelasnya. "Kita lihat saja nanti. Lain kali kalau aku bertemu dengannya, aku akan..." Mereka hanya memarahi. Tidak ada yang berani mengejarnya dan melecehkannya saat ini. Mereka semua pergi dengan kesedihan setelah menghujat dan berteriak sebentar. Setelah menolak Audi Howard, Wendy masuk ke Porsche dan pergi, hanya menyisakan Howard yang hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Hanya ada Harvey dan Tyson di kamar pribadi sekarang.
Tyson berdiri dengan kepala tertunduk, tetapi dia masih melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan, orang-orang ini tidak tahu berterima kasih. Apakah Tuan menginginkan aku? Lupakan mereka." Harvey tersenyum dan tidak membawanya ke dalam hati. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson berurusan dengan mereka. "Ya." Tyson tidak berani membantah. "Tuan, di mana Anda bekerja sekarang? Saya belum dapat menemukan Anda di beberapa tahun terakhir. Anda akhirnya akan tahu tentang hal itu. Ingat, panggil saja namaku saat kau bertemu denganku di masa depan." Harvey memerintahkan. Telepon model lama Harvey berdering lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan meliriknya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sial. Aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan datang lagi ke sini ketika aku bebas." Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari pandangan Tyson yang membosankan.